Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang ibadah itu untuk apa. Ibadah itu untuk apa? Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Banyak orang-orang di zaman sekarang yang terjebak dengan istilah kata ibadah. Ya. Tanpa ia tahu untuk apa ibadah itu. Apa gunanya ibadah itu? Ibadah berasal dari bahasa Arab dari kata abadi atau mengabdi. Yang mengabdi kepada siapa? Mengabdi kepada Allah. Apa Allah butuh? Apa Tuhan butuh pengabdian manusia? Tuhan tidak butuh. Meskipun manusia mengabdi, Tuhan tidak butuh. Meskipun semua manusia tidak mengabdi kepadanya, Tuhan tidak rugi. Karena ibadah itu bukan mengabdi kepada Tuhan, tapi mengabdi kepada diri. Ibadah itu artinya adalah mengabdi kepada diri, bukan kepada Tuhan. Mengabdi kepada diri itu tidak selalu berarti kita ada orang istilahnya yang diutus oleh Tuhan sebagai utusannya atau nabi. Lalu apapun kata-kata nabi diucapkan, ditiru, dan akhirnya dia mengkultuskan, mencintai berlebihan dari utusannya itu, tanpa sadar sebetulnya dia bukan beribadah kepada dirinya, tapi dia beribadah kepada orang, beribadah kepada manusia, beribadah kepada utusannya. Karena dia terlalu mencintai, akhirnya muncullah pengkultusan, sehingga dia menganggap suci utusannya, menganggap bahwa anak cucunya pun suci. Ini yang paling berbahaya adalah mencintai berlebihan, dan tanpa sadar sebetulnya dia bukan beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada dirinya, tapi dia mengabdi kepada orang, mengabdi kepada utusannya dan anak cucunya. Padahal setiap nabi selalu mengatakan, jangan engkau mengabdi kepada aku, mengabdilah kepada dirimu sendiri. Mengabdi kepada Tuhan juga tidak butuh, karena intinya kita mengabdi kepada Tuhan itu adalah untuk memperbaiki diri, untuk mengkoreksi diri. Nah, ini banyak orang yang kehilangan sejatinya ibadah, kehilangan makna ibadah itu sendiri. Orang disebut ibadah, kamu kenapa sholat? Oh, saya mau ke masjid katanya takut nanti dibilang kafir. Lah, berarti kan dia beribadah karena takut. Takut dicap kafir, takut dicap musyrik, takut dicap bukan golongannya. Jadi tanpa sadar orang beribadah kepada rasa takut, sehingga ada istilah takutlah kepada Allah. Memangnya Allah itu menyeramkan? Memangnya Allah itu suka ngancam? Tuhan itu Rahman Rahim, Maha kasih sayang. Tuhan tidak pernah mengancam. Tuhan tidak pernah mengajab meskipun sebesar jarak. Manusia diajab, terancam, celaka akibat perbuatannya sendiri. Jadi takut itu bukan sama Allah, bukan sama Tuhan. Jangan sampai mengatasnamakan Allah, kata Allah dan lain sebagainya. Ternyata ayat-ayat yang disampaikan adalah ayat-ayat setan.
Dimana setan itu suka menakut-nakuti. Takutlah sama Allah. Namanya takut berarti kita menjauh dari Allah. Takut namanya juga. Bukan takut itu bukan kepada Allah, tapi takutlah kepada perbuatan dosa yang akan kamu lakukan. Jadi takut itu bukan kepada Allah, takutlah kepada dosa. Karena dosa itulah yang akan membuatmu celaka. Ini banyak ayat-ayat yang mengatasnamakan Tuhan, padahal Tuhan hanya diatasnamakan saja. Sehingga menakut-nakuti, takutlah sama Tuhan, takutlah sama Allah. Padahal Tuhan itu Rahman Rahim, tidak pernah menakut-nakuti. Takut itu sama dosa. Jangan sampai kebalikannya. Ini sekarang ini malah ayat-ayat suci, kitab-kitab suci dipakai untuk senjata untuk menakut-nakuti, sehingga dengan takut orang menjadi bodoh. Kita harus berani. Nah, begitupun dengan merasa suci. Kita ibadah itu bukan untuk menjadi manusia yang merasa suci. Ketika kita ibadah kepada Allah, jangan lantas kita merasa suci dengan ibadah kita. Kita diciptakan dari air mani yang hina. Diciptakan saja kita dari air mani yang hina. Terus kita makan dari tanah, dari tumbuhan. Tumbuhan juga kalau nggak dikasih tai, nggak dikasih berak, itu nggak akan subur. Juga dari kotoran. Akhirnya dia bisa berbuah dengan subur. Terus kita makan lagi. Setelah dimakan, dikunyah, masuk ke perut, jadi kotoran lagi. Lah di mana letak kesuciannya manusia? Bahkan dunia ini adalah jamban. Dunia ini adalah tempat kotoran. Nah, bagaimana orang bisa merasa suci? Ketika dia beribadah, kok dia merasa suci? Akhirnya menganggap rendah sama orang-orang yang masih dianggapnya pendosa. Kadang saya kasihan, justru kadang-kadang pelacur, pemabuk, orang yang merasa dirinya masih hina, sering menghargai orang-orang yang beribadah dan taat ibadah. Saya mah seneng katanya lihatnya, alhamdulillah katanya ya, dia rajin ngaji, rajin sholat. Tapi apakah orang-orang yang rajin ngaji dan rajin sholat itu menghargai para pendosa itu? Terkadang kalau misalnya seseorang yang rajin ibadah itu mau lewat, melihat orang yang nongkrong di jalan gitaran, malah apaan sih ngomong di gitaran, kesannya malah meliriknya dengan hina. Padahal orang-orang yang merasa dirinya hina, merasa dirinya berdosa, menghargai orang-orang yang rajin ibadah. Tapi kenapa orang gara-gara jadi rajin ibadah, malah dia menganggap dirinya suci dan menganggap hina kepada mereka yang menurut mereka belum dapat hidayah? Apakah hidayah itu Anda yang memberinya? Apakah hidayah itu tempat yang memberinya? Hidayah itu Allah, bukan masjid, bukan tempat yang suci. Kita itu asalnya hina, dari air yang hina. Makan saja dari tanah, itu dari tumbuhan, kalau tidak diberak oleh kotoran manusia atau kotoran hewan, itu tidak akan berbuah dengan baik. Dan kita makan jadi kotoran juga. Semua yang ada dalam kita keseharian, semuanya hina, semuanya kotor. Kalau dikatakan kotor, lalu dari mana kita tiba-tiba karena ibadah kepada Allah, kita menganggap diri kita lebih suci daripada orang-orang yang merasa hina? Menurut saya, lebih baik pendosa tapi merasa dirinya bersalah daripada orang yang rajin ibadah tapi merasa dirinya suci. Ini paling bahaya. Makanya ibadah itu bukan membentuk kita menjadi merasa suci, merasa benar. Kita itu Islam atau berserah diri atau dharma, bukan untuk merasa suci, bukan untuk merasa benar. Tapi justru kita merasa masih hina, kita merasa masih salah, sehingga tidak ada hak bagi kita untuk menyalahkan orang. Ini kok saya membuat cerimah di sini, ada saja orang yang ngakunya dharma, ngakunya Islam,
tapi kok malah mencela, malah bergunjing. Saya dianggapnya dagang ayat-ayat. Nah, padahal yang saya lakukan di sini itu karena rasa tidak tega saya, rasa belas kasihan, rasa rahman rahim saya. Ibaratnya saya sedang menikmati kopi yang enak atau makan yang enak di sebuah restoran yang sangat nyaman. Karena hakikat dan marifat itu dulu hanya dinikmati oleh orang-orang yang elegan dan elit. Maaf, bukan berarti diskriminasi. Nah, ketika saya sedang makan, pas saya melirik, tiba-tiba saya melihat di kaca jendela ada orang-orang susah. Anjing, monyet yang masih didaya benda, yang masih didaya tumbuhan, yang kelaparan, yang kesusahan. Akhirnya tidak tega saya melihatnya dan saya membawa makanan kepada mereka. Nah, saya menyampaikan YouTube ini adalah makanan bagi jiwa, makanan bagi pikiran agar terbuka. Ini kadang malah ada orang yang nganggap saya jualan kacang-kacang ladan ini. Namanya Islam katanya, mengaku dharma, mengaku berserah diri, mengaku ibadah kepada Tuhan. Tapi apa hasil dari ibadahnya? Kalau seandainya bisanya hanya mencela, bisanya hanya bergunjing. Padahal yang harus dihindari dalam Islam atau dharma itu adalah bergunjing, merasa suci, merasa paling hebat dalam spiritual, merasa paling hebat dalam sosial, merasa paling suci dan menganggap orang lain hina. Ini adalah tanda-tanda penyakit dari iri, dengki, dan benci. Lalu apa yang dilakukan dalam ibadahnya? Kalau hasil yang dihasilkan cuma merasa suci, cuma merasa benar, akhirnya merendahkan dan menghina orang lain. Lalu apa yang telah diperbuatnya yang berguna bagi orang lain? Saya di sini menyampaikan atas keprihatinan saya melihat orang-orang yang gemarnya cuma mencaci maki. Lah katanya dharma, katanya Islam. Kok Islam ketika dharma berserah diri, ketika latihan masih ngucapin kata-kata Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu kan kata-kata yang dihafal dalam pikiran. Lah kalau latihan berserah diri, lah kenapa kita masih melekat pikiran? Melekat hafalan Allahu Akbar. Lah kalau digerakkan cuman gitu doang, itu udah rahmat Allah. Atau cuman diem aja, atau cuman gerak berjalan aja, nggak perlu berucap-ucap Allahu Akbar, la ilaha illallah, agar kelihatan soleh, agar kelihatan hebat dalam dharmanya. Itu kan hafalan yang sudah dihafal pikiran. Sedangkan berserah diri itu adalah kepada sesuatu yang tidak kita ketahui, tidak kita pahami dengan akal, tidak bisa dipelajari. Lalu untuk apa kita ibadah kalau bisanya hanya merasa dirinya yang paling benar dan menganggap orang lain salah? Lalu apa gunanya ibadah? Jelas ibadah itu harus sesuai dengan awalnya. Tujuan ibadah itu untuk apa? Contohnya sholat saja. As-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Untuk apa sholat kalau seandainya setelah sholat malah dia membicarakan orang lain yang tidak sholat, malah membenci orang yang tidak sholat? Padahal pendosa yang merasa dirinya masih bersalah menghargai orang-orang yang sholat, menghargai orang-orang yang beribadah karena dia merasa dirinya berdosa. Tapi kok kenapa lantas setelah ibadah ia menganggap dirinya suci, sehingga merendahkan orang lain, sehingga menghinakan orang lain yang tidak sepaham, yang tidak seideologi, yang tidak sama tata caranya dengannya. Sudah saya katakan berulang-ulang, yang ingin menyamaratakan supaya semua orang sama, itu adalah api. Karena api, apapun juga ketika dilemparkan ke dalamnya berubah menjadi hitam dan arang, berubah menjadi abu. Jadi menyamakan dengan bersatu beda. Bersatu bukan berarti harus sama. Contohnya sambal, itu bersatunya cabai, garam, terasi, bawang merah disatukan. Bisa jadi akibat perbedaan disatukan, tapi persamaan itu adalah sifat-sifat api. Kita itu makhluk hina yang asalnya dari tanah,
yang asalnya dari air yang hina. Makan pun kita dari tanah. Dan tumbuhan yang kita makan juga diberaknya sama kotoran hewan dan lain sebagainya, supaya tumbuh subur. Lalu agar menjadi suci, agar menjadi bersih, seperti air yang mengandung bakteri, mengandung ini, mengandung itu, supaya menjadi bersih, dan bisa diminum, airnya dibakar dulu sama api. Sehingga ketika orang itu menganggap suci, maka sama seperti air yang digodok sama api. Jadi yang menganggap suci itu adalah api kesucian. Karena makanya disebut iblis atau dajjal itu adalah api suci. Iblis itu api suci. Api yang menganggap dirinya suci. Nah itulah orang beribadah kepada Tuhan yang di atas, akhirnya seperti api. Jadi api suci, jadi dia menganggap dirinya suci. Tapi kok kenapa dia jadi benci sama orang yang tidak sepaham dengannya? Oh kenapa? Katanya latihan kejiwaan, tapi kok kenapa jadi senang bergunjing? Menganggap dirinya paling benar dan menganggap orang lain jualan, padahal saya tidak bermaksud jualan. Saya ingin semua orang agar bisa merasakan kebahagiaan yang saya rasakan. Ketika saya makan pizza, melihat orang yang masih kelaparan, saya nggak tega. Makanya saya berbagi makanan. Nah ini salah satunya berbagi hidangan. Hidangan atau Al-Maidah. Karena kalau seandainya saya berbagi hidangan diberi makan ikan, kucing diberi makan ikan, besoknya datang lagi ngasih masakan ikan. Sama manusia dikasih makan ikan, terus datang lagi minta ikan. Saya kasih pancing. Nah, edukasi, pendidikan, menyampaikan agar orang terbuka cara berpikirnya, ini adalah memberi pancing agar orang bisa merasakannya, bisa menikmati ikan yang sama seperti yang sedang saya nikmati. Terkadang kan untuk diri sendiri makan. Lah kalau misalnya sama Tuhan kita diberi kemampuan untuk berbagi pancing dan ilmunya, kenapa tidak? Nah kenapa kita jadi iri terhadap kelebihan-kelebihan orang lain? Nah, saya tidak mempropagandakan dharma, susila budi dharma atau akhlak dinul Islam, tidak. Yang disebut mempropagandakan susila budi dharma atau akhlak dinul Islam itu ketika dia mengaku dirinya dharma, mengaku dirinya Islam, tapi kelakuannya belum Islam, masih merendahkan orang, masih menghinakan orang. Apakah dirinya sudah cukup suci? Seperti dulu dalam kisahnya Nabi Isa, ada seorang pelacur yang ingin dirajam, dilempari batu. Tiba-tiba Nabi Isa datang melihat kejadian itu. Sahabat-sahabatnya mau melempari batu. Nabi Isa datang memungut batu, lalu menghampiri orang yang akan melempar pelacur itu. Kata Nabi Isa kepada pelacur itu, kepada yang mau melempar pelacur itu, jika kau menganggap dirimu suci, silahkan ambil batu ini dan lemparlah pelacur itu. Adakah engkau suci? Adakah engkau benar? Adakah engkau tidak pernah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pelacur itu? Tidak ada manusia yang suci kalau bukan disucikan oleh Tuhan. Kita itu asalnya dari air yang hina, makan juga dari tanah juga dari tumbuhan yang diberak sama kotoran. Terus ketika kita dimakan juga jadi kotoran lagi. Dunia ini jamban, bro. Kenapa Anda merasa suci? Kenapa Anda dengan ibadah tiba-tiba merasa dirimu paling mulia? Apalagi cuma memuliakan orang. Ya jangan memuliakan orang di luar dirimu. Muliakan sifat-sifatmu. Kita itu makhluk kotor. Tapi jangan lantas merasa paling suci. Tapi sucilah dalam merasa. Bukan merasa paling suci. Akhirnya menghinakan orang. Melecehkan orang. Merendahkan orang. Nah, kan memang saya tidak mempropaganda dharmanya. Karena dharma atau Islam itu tidak dipropaganda, tapi dicontohkan. Nah, saya kan menyampaikan ilmunya karena memang diperintahkan oleh Imam Mahdi sebelum saya yang udah wafat tahun 87 harus ada dari nak-nak sekalian yang memahami ilmu hakikat agar bermanfaat bagi orang-orang di luar dharma untuk memahami jalannya menuju bakti kepada Tuhan. Lalu kalau seandainya saya berhenti hanya karena dianggap jualan ayat apa yang saya sampaikan? Saya tidak pernah menggunakan ayat-ayat dari kata Imam Mahdi atau kata kitab Al-Quran. Saya menggunakan kata-kata sendiri. Jual apa?
Saya hanya menyampaikan, saya hanya tidak tega ketika saya makan pizza, saya berbagi pizza. Apakah itu tidak boleh? Apakah rasa sucimu itu membuatmu iri dan dengki sama orang? Lalu untuk apa ibadah kalau cuma menimbulkan rasa iri, dengki, dan benci? Untuk apa ibadah cuma jadi melecehkan orang? Untuk apa ibadah atau latihan hanya cuma untuk bergunjing dan merasa diri paling benar, merasa sosial paling tinggi? Akhirnya cuma merendahkan orang lain. Tinggilah tanpa harus merendahkan. Menanglah tanpa harus mengalahkan. Ibadah itu bukan untuk Allah, bukan untuk yang dimuliakan olehmu, bukan untuk satu tempat masjid, bukan untuk satu kata-kata kitab atau kata-kata dawuh, tapi ibadah itu adalah mengabdi kepada dirimu sendiri agar kamu mampu menggali potensi dirimu sendiri. Bukan melihat orang yang sukses lalu kamu cemburu, iri, dan dengki. Orang sukses itu ketika melihat orang yang sukses, itu malah dia senang. Kata Bill Gates juga, kesuksesan yang saya raih karena saya berpikir bahwa saya tidak pernah membandingkan kesuksesan orang lain dengan diri saya. Saya tidak pernah berlomba-lomba. Saya tidak pernah berkompetisi dan membandingkan diri saya dengan orang lain. Kalau seandainya dia sukses dengan caranya sendiri, saya malah bangga dan support. Tapi saya ingin sukses dengan cara saya sendiri, yang tidak membandingkan orang lain dengan saya. Hanya orang-orang bodoh lah yang melihat kesuksesan dengan cara membandingkan orang lain. Karena di dalam dunia ini tidak bisa kita membanding-bandingkan. Tomat tidak bisa dibandingkan dengan cabai. Cabai tidak bisa dibandingkan dengan durian. Karena masing-masing memiliki karakter tersendiri. Tidak iri atas kesuksesan orang. Hanya karena irilah biasanya orang bergunjing. Hanya karena irilah orang jadi membenci. Hanya karena irilah orang biasanya menghasut. Lalu apa ibadah yang kamu lakukan kalau awalnya malah jadi benci? Apa ibadah yang kita lakukan kalau akhirnya cuman menghasut? Apa ibadah yang kita lakukan kalau cuman merendahkan orang lain? Apa manfaat dari ibadah yang kita lakukan kalau akhirnya Anda jadi membenci dan menganggap diri Anda suci? Anggaplah saya udah hina. Anggaplah saya hina karena saya orang-orang hina. Saya merasa masih bersalah. Untuk itulah saya terus menggali potensi diri saya, mengabdi kepada diri saya, berserah diri. Dengan cara berserah diri saya mengabdi kepada diri saya, bukan kepada Tuhan. Tapi kepada Tuhan itu hanya diserahkan hati, pikiran, dan nafsu. Tujuannya ibadah sebetulnya untuk mengabdi pada diri. Kalaupun ibadahnya tujuan pada Allah, bukan untuk Allah, Allah kan butuh, tapi untuk dirimu sendiri. Untuk meningkatkan daya power di dalam dirimu, untuk meningkatkan kualitas dirimu. Great people talk about idol, middle talk about even and money, low people talk about others. Orang besar itu berbicara ide, orang menengah berbicara even dan uang, orang rendah berbicara orang lain. Sehingga ini akan kembali kepada diri Anda. Ketika Anda beribadah rajin tapi ternyata masih suka bergunjing, itu adalah low people, daya rendah. Maka ibadah itu jangan kepada orang yang engkau muliakan, jangan kultuskan sehingga dikultuskan pula anak cucunya. Jangan pula kepada kitab kata-kata orang, jangan pula kepada suatu tempat, jangan pula beribadah itu kepada sesuatu yang Anda pahami. Justru ibadahlah kepada sesuatu yang tidak Anda pahami dengan cara berserah diri. Karena kita ketika berserah diri itu karena kita nggak tahu, sehingga tidak pernah merasa tahu, sehingga kita tidak pernah merasa suci. Ibadah itu kan agar kita introspeksi diri, bukan merasa suci. Kenapa saya berserah diri? Karena saya menganggap saya rasanya masih hina, sehingga saya perlu memperbaiki diri. Sehingga saya tidak ada kuasa untuk menghinakan orang, tidak ada kuasa bagi saya untuk merendahkan orang, apalagi menganggap yang lain-lain, berprasangka buruk pada orang. Saya hanya gak enak ketika saya makan pizza, melihat orang di sekitar yang memperlihatkan. Akhirnya saya berbagi kebahagiaan. Dengan video ini saya berbagi kebahagiaan.
Apakah kalian nggak setuju kalau saya menyampaikan ini? Saya dianggap berjualan. Saya tidak berjualan, saya tidak mempropagandakan Dharma. Karena itu Dharma itu bukan pengakuan, bukan harus dipropaganda, tapi harus berbagi kebahagiaan. Ini saya begitu prihatin sekali. Orang katanya ibadah tapi malah menganggap dirinya paling suci. Jadilah ibadah itu bukan untuk merasa dirimu suci. Mengabdi kepada diri adalah untuk meningkatkan diri. Tidak perlu bersaing, tidak perlu sirik dan iri atau dengki kepada kesuksesan orang. Jangan pernah mengukur kesuksesan orang dengan membandingkan dengan diri kita. Itu hanya orang-orang bodoh yang membandingkan kesuksesan orang dengan kita. Kita tidak perlu membandingkan karena setiap orang memiliki karakter dan keunikannya masing-masing. Cabai tidak bisa dibandingkan dengan tomat. Jangan membanding-bandingkan. Jadilah dirimu sendiri. Galilah potensi dirimu sendiri. Sudah bermanfaatkah dirimu untuk orang lain? Kalau kalian rajin latihan, kalau kalian rajin sholat, sholatnya untuk apa? Sudah berfungsi belum? Karena yang disebut dengan manusia itu adalah yang Harunas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia itu yang berguna bagi dirinya dan orang lain. Lalu apa gunanya kalau cuma mencela dan menjelek-jelekan orang lain? Lalu apa gunanya hidup Anda dan ibadah Anda kalau cuma bisa bergunjing? Jadi sadarilah apa tujuannya ibadah, untuk apa ibadah itu. Ya, semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Jadi sebelum Anda melakukan ibadah, maka lihatlah apa tujuan dan manfaatnya. Karena yang terpenting dari ibadah adalah afalnya, hasilnya, dan manfaatnya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih atas kesediaannya menonton video saya, dan saksikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.